Perkembangannya bagus ya, artinya gerakan kampus dan masyarakat sipil itu berhasil menghentikan langkah-langkah hegemonik. Karena sekarang hegemoni politik terutama dalam rangka pilkada kan sudah tidak ada. Ya, kalau dulu kan orang mencekam, semua dikendalikan oleh apa yang disebut Kemplas, dari pusat sampai ke daerah-daerah mau diatur. Tapi begitu insiden perubahan rancangan undang-undang perubahan tentang undang-undang pilkada itu, lalu berkah Tuhan turun. Semuanya terhenti, DPR juga tidak berani melawan gerakan yang muncul di tengah-tengah masyarakat berdasar hati nurani dan rasionalitas, dan hegemoni dalam tanda petik Pak Jokowi menjadi hilang sejak saat itu, ya kan? Hegemoni Pak Jokowi menjadi hilang. Menjadi hilang kan. Sekarang tidak ada lagi orang peduli dengan arahan Pak Jokowi. Plus mungkin masih dipertahankan di Jakarta karena ada, dalam konteks kepentingan politik maksudnya ya? Iya. Dalam konteks kepentingan politik tidak ada lagi cengkeraman Pak Jokowi, artinya udah tidak berdaya dia untuk mengatur-ngatur anaknya sendiri yang sudah pernah menyatakan mau calon kan. Bahkan 2 hari sebelum peristiwa itu dia juga sudah diberitakan akan deklarasi dengan Lutfi. Tapi sebelum itu lagi dia mengatakan saya siap bertarung gitu. Akhirnya tidak muncul lagi dan orangnya pun sekarang tadi mana kita tidak tahu. Tapi yang lebih penting, hegemoni tidak ada. Sekarang ini di daerah-daerah cair dan itu bagus karena koalisi silang itu muncul lagi dan itu bagus bagi kebersatuan. Di Banten misalnya, ternyata PDIP bisa berkoalisi dengan Golkar kan? Iya kan? Di Jawa Timur juga, di mana-mana. Di beberapa tempat saya dengar juga berkoalisi antara PKS dan PDIP. Jadi itu bagus. Sekat-sekat tidak ada lagi ya? Sekat-sekat tidak ada lagi dan tidak bisa lagi dikendalikan, harus misalnya ke Kemplas itu lalu ingin menguasai DPRD yang kemudian akan mempengaruhi pusat. Menurut saya itu bagus dan demokrasi hidup kembali. Artinya tidak ada lagi hegemoni di mana Pak Jokowi baik langsung maupun tidak langsung secara terang-terangan mengendalikan situasi di berbagai daerah. Sekarang kan sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi itu ya bukan tidak mau, tapi tidak bisa lagi dengan peristiwa itu. Nggak ada jalan untuk melakukan itu lagi? Iya, karena public common sense itu tidak bisa dibendung. Sehingga bolehlah kita berharap bahwa pilkada akan berlangsung November mendatang ini tidak akan seburuk misalnya dengan Pilpres kemarin gitu ya Pak ya? Iya, tidak akan seburuk dengan yang Pilpres kemarin, dan itu menurut saya akan berlangsung sampai 5 tahun ke depan. Tidak akan ada koalisi permanen seperti yang dibayangkan oleh Kemplas itu. Itu akan bubar dengan sendirinya. Di mana-mana. Kalau enggak ya hancur kan. Anggota-anggota Kemplas di setiap daerah kan beda-beda kekuatannya. Beda-beda juga keinginan koalisinya. Beda-beda juga masyarakatnya. Oleh sebab itu memang mimpi yang terlalu dibuat-buat ketika mau menyatukan Kemplas dari pusat sampai ke daerah-daerah. Bubar sendiri dengan ini. Tapi sebelum pilkada nanti ini kan Pak Mahfud, kita akan menyaksikan pergantian kepemimpinan nasional kan Pak? Pada tanggal 20 Oktober, Pak Jokowi lengser lalu digantikan oleh Pak Prabowo. Ada yang agak berbeda dan bisa dipersepsi positif. Misalnya kalau kemarin Prabowo mengatakan bahwa di sebuah pidato di acara Gerindra mengatakan menghormati Pak Jokowi, akan terus menghormati Pak Jokowi. Lalu disambut oleh Pak Jokowi, kalau Bapak sayang, saya juga sayang dengan Pak Prabowo. Begitu mesra. Apa yang kita baca sebagai rakyat dari dua pemimpin bangsa ini? Ya, saya agak terharu juga ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo yang disampaikan dalam sambutan di acara Gerindra ya, apel siap Gerindra, bahwa dia akan melindungi Pak Jokowi, akan berteman dengan Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi dicubit, Gerindra ikut sakit. Itu etika perkawanan aja. Dan kita gembira bahwa Pak Prabowo sekarang bisa bicara itu. Kan selama ini kan diem sebelum ada peristiwa itu. Betul. Tentang mau diapakan Pak Jokowi. Nah sekarang dia anggap Pak Jokowi teman kita sebagai etika perkawanan. Tetapi dia sekarang sebenarnya mulai menegaskan dirinya, meskipun saya sekarang sudah hampir pasti dilantik sebagai presiden dan saya akan berkuasa 20
Oktober, ya dia tidak akan sewenang-wenang, dia tetap kawan. Memang dia harus berkata begitu, masa mau mengatakan kamu saya tangkap, kan enggak. Yeah. Nanti itu proses-proses lain yang akan bekerja di luar gitu. Jadi sungguh pun pernyataan itu kita apresiasi, kita nggak tahu nanti seperti apa setelah dilantik begitu. Oh iya, karena tidak bisa mendesak dari lingkungan politik ya. Perkembangan politik dan lingkungan politiknya. Kalau lingkungan politik di Gerindra, ya Pak Prabowo memang harus berkata begitu, Bapak teman kami gitu. Tetapi yang terpenting dari itu ya, sekarang kekuasaan presiden akan berada di Pak Prabowo dengan segala kewenangannya, dan Pak Jokowi nggak bisa cawe-cawe sekarang. Jalannya udah ditutup semua, Golkar sudah tertutup kan, kemudian mau ngatur daerah sudah tertutup, kemudian mau buat apa lagi dalam waktu pendek ini, melakukan rekayasa-rekayasa untuk memperpanjang jabatan, untuk membuat tangan-tangan kekuasaan di pemerintah daerah. Iya bisa barangkali di daerah tertentu, barangkali di Medan misalnya ya, mungkin di beberapa bagian di Jawa Tengah bisa, tapi tidak seseram yang terjadi sebelum 21 Oktober. Sebelum 21 Agustus kemarin. Iya. Sebelum itu kan semua demokrasi seakan mati, seakan terkunci oleh hegemoni kekuasaan Pak Jokowi. Sekarang nggak ada, bisa dia mau kemana coba.